Selamat datang di Balik Kejadian. Teman-teman, kali ini aku mau ajak kalian bahas satu kasus yang sempat bikin geger warga Bekasi. Kasus yang benar-benar naas karena pelakunya ternyata bukan orang asing, tapi rekan kerja sendiri yang udah tinggal satu atap lebih dari 2 tahun. Sebelumnya, aku mau disclaimer dulu. Kasus ini udah diberitakan secara luas di media-media nasional Indonesia. Tujuan aku bahas kasus ini murni buat pembelajaran serta refleksi bareng-bareng. Bukan buat menghakimi, karena aku percaya semua yang terjadi pasti ada sebab akibatnya. Dan setiap kejadian pasti ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Jadi, semuanya bermula dari seorang pria bernama Abdul Hamid yang sehari-hari akrab disapa Bedul. Usianya 39 tahun waktu kejadian ini terjadi. Bedul ini hidup sebatang kara, nggak punya keluarga yang bisa diandalkan Bedul. Sekitar 2 tahun sebelum kejadian, dia bekerja di sebuah kios ayam geprek kecil di kawasan perumahan Mega Regency, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Buat orang-orang sekitar, Bedul dikenal sebagai sosok yang sederhana, nggak macem-macem, nggak temperamen, dan nggak pernah kelihatan ada masalah sama siapapun. Salah satu tetangga bahkan cerita kalau Bedul itu orangnya gampang bergaul, sering nongkrong bareng warga sekitar, bahkan ngopi bareng. Karena dia nggak punya siapa-siapa, Bedul menganggap tempat kerjanya itu udah kayak rumah. Dan bosnya juga udah menganggap keluarganya sendiri. Dia percaya penuh sama sang pemilik kios, sampai-sampai dipercayakan tugas ganda. Jadi karyawan sekaligus yang jagain keamanan kios itu setiap hari. Di kios yang sama, ada 2 rekan kerja Bedul yang belakangan diketahui berinisial S, usianya 27 tahun, dan DS, 23 tahun. Mereka bertiga ini bukan cuma sekedar rekan kerja biasa. Mereka tinggal serumah, satu atap, lebih dari 2 tahun lamanya. Ruko kios itu punya 2 lantai. Lantai 1 dipakai buat jualan ayam geprek, sementara lantai 2 jadi tempat tinggal mereka bertiga. Tidur bareng, makan bareng, ngobrol bareng hampir setiap hari. Dari luar, hubungan mereka kelihatan akrab dan biasa aja. Nggak ada tanda-tanda konflik yang mencolok. Tapi ternyata di balik keseharian yang tampak normal itu ada niat jahat yang diam-diam udah dipendam sama S dan DS. Mereka berdua ini rupanya udah lama ngincar harta milik sang bos, yang sehari-hari mereka anggap sebagai majikan mereka sendiri. Titik baliknya terjadi menjelang Lebaran. Tepatnya sekitar tanggal 18 Maret 2026, sang pemilik kios memutuskan buat mudik ke kampung halamannya di Cilacap, Jawa Tengah, dan kios itu ditinggal cuma dijaga oleh 3 karyawannya, termasuk Bedul. Momen sepi ini yang akhirnya dimanfaatkan S dan DS buat mulai gerak. Awalnya, target utama mereka itu mobil milik sang bos yang ditinggal di lokasi. Tapi, karena sistem pengamanan mobil itu ternyata cukup ketat, rencana mereka mentok, nggak menyerah. Mereka pun mengalihkan incaran ke 2 unit motor operasional kios, yang tentu jauh lebih gampang dibawa kabur. Nah, masalahnya, buat bisa ambil motor-motor itu tanpa ketahuan, mereka butuh persetujuan atau minimal kerjasama dari Bedul, yang memang bertugas jagain keamanan kios. Jadinya, ya, mereka pun ngajak Bedul buat ikutan dalam rencana mencuri itu. Tapi Bedul menolak, dan bukan cuma sekali menolaknya. Dia menolak berkali-kali, walaupun terus dipaksa sama 2 rekannya sendiri. Buat Bedul, bosnya itu udah kayak keluarga, satu-satunya yang dia punya di Bekasi. Dia nggak mau mengkhianati kepercayaan yang selama ini udah dikasih ke dia. Apalagi cuma demi 2 motor dan sedikit uang tunai di laci kios. Sampai di titik itu, Bedul masih teguh sama pendiriannya. Walaupun dia nggak pernah nyangka penolakan itu justru bakal jadi awal dari akhir kehidupannya. Karena ini, penolakan yang terus-menerus dari Bedul bikin S dan DS makin gusar dan sakit hati. Mereka merasa kesal karena rencana mereka bisa gagal total kalau Bedul tetap nggak mau diajak kerjasama. Atau lebih parah lagi, kalau Bedul sampai melaporkan niat mereka ke sang bos.
Sampai akhirnya dari rasa kesal dan takut ketahuan itu muncul niat yang jauh lebih gelap, bukan cuma sekedar mencuri lagi, tapi menyingkirkan bedul sepenuhnya. Aku di sini nggak akan masuk ke detail teknis soal bagaimana persisnya bedul dihabisi, karena itu bukan fokus kita di sini. Yang jelas, kedua rekan kerjanya sendiri, orang yang selama lebih dari 2 tahun tidur satu atap sama dia, akhirnya menghabisi nyawa bedul di tempat yang selama ini jadi rumah mereka bertiga. Setelah kejadian itu, S dan DS berusaha menghilangkan jejak. Jasad bedul dimuti jadi beberapa bagian, tubuhnya dibungkus plastik lalu dimasukkan ke dalam freezer penyimpanan ayam di kios itu, seolah-olah cuma bagian dari stok dagangan biasa. Sementara itu, bagian tangan dan kaki dibawa kabur dan akhirnya dibuang di sebuah hutan bambu di kawasan Cariu, Kabupaten Bogor, jauh dari lokasi kejadian. Nggak cuma menghilangkan jejak, mereka berdua juga sekalian membawa kabur 2 unit motor milik sang bos, ponsel milik bedul, dan uang tunai yang ada di laci kios. Ponsel korban bahkan sempat dijual lewat Facebook dengan sistem COD, cuma seharga sekitar 450.000, sementara 2 motor itu dijual terpisah dengan total hasil penjualan sekitar 4 juta lebih. Ironis banget kan? Nyawa seorang yang udah anggap keluarga, ternyata dianggap nggak lebih berharga dari 2 motor bekas dan recehan hasil jual ponsel. Selama beberapa hari setelah kejadian, kios itu tetap beroperasi seperti biasa, seolah nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya semua terbongkar pada hari Sabtu, 28 Maret 2026. Ketika sang pemilik kios pulang dari mudik dari Cilacap, begitu sampai di lokasi, dia mulai curiga karena ada bau nggak sedap yang menyengat dari arah freezer penyimpanan ayam. Rasa penasaran bercampur curiga bikin dia memberanikan diri membuka freezer itu sendiri. Dan disitulah dia dikagetkan dengan penemuan yang gak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Jasad karyawannya sendiri, bedul, ditemukan dalam kondisi yang udah gak utuh, membeku di antara tumpukan ayam potong di kios yang selama ini jadi tempat mereka cari nafkah bareng-bareng. Kejadian ini langsung bikin geger warga Bekasi. Nggak ada yang nyangka, orang yang selama ini mereka kenal sebagai sosok baik yang sederhana, justru harus mengakhiri hidupnya dengan cara sekeji itu. Di tangan-tangan orang yang selama ini dia anggap dekat dan sebagai keluarga. Setelah laporan diterima, tim dari Polda Metro Jaya langsung turun tangan melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan secara insentif. Petugas mengumpulkan berbagai bukti di lokasi, mulai dari kondisi freezer, barang-barang yang hilang, sampai keterangan dari warga sekitar dan sang pemilik kios. Nggak butuh waktu lama buat polisi mengarah kedua nama yang paling dicurigai, yaitu S dan DS. 2 rekan kerja bedul yang tiba-tiba menghilang dari lokasi pasca kejadian, berbekal informasi soal barang-barang yang dijual dan pergerakan kedua tersangka, penyidik akhirnya berhasil melacak keberadaan sampai akhirnya cuma sehari setelah jasad ditemukan, tepatnya Minggu 29 Maret 2026, sekitar pukul 09.30 WIB, polisi berhasil menangkap S dan DS di sebuah gubuk persembunyian mereka di desa Sindang Panji, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nggak berhenti di situ, penyidik terus mengembangkan penyelidikan sampai berhasil menangkap 1 tersangka tambahan berinisial A, yang diduga berperan sebagai penadah barang hasil curian dari kedua pelaku utama. Di hadapan penyidik, S dan DS akhirnya mengakui semua perbuatan mereka. Motifnya jadi jelas, sakit hati dan gusar karena bedul terus menolak diajak berbuat jahat, ditambah keinginan menguasai harta milik majikan mereka sendiri. Sebuah motif yang kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak sebanding sama sekali dengan apa yang mereka lakukan. Atas perbuatan sekeji itu, kedua pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 459, Jangto, pasal 458, dan pasal 479 KUHP. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ancaman hukumannya nggak main-main, mulai dari 20 tahun
atau bahkan penjara seumur hidup, sampai pidana mati. Proses hukum terhadap ketiga tersangka pun terus berjalan, dan kita berharap keadilan bisa benar-benar ditegakkan buat Bedul dan keluarga yang ditinggalkan. Kalau dipikir-pikir lagi guys, kasus ini ngajarin kita banyak hal. Yang pertama, soal gimana kesetiaan dan integritas itu kadang harus dibayar mahal. Bedul milih tetap setia sama bosnya, menolak ajakan buruk sampai titik terakhir. Tapi dia justru harus kehilangan nyawa karena pilihan itu. Kalau kita lihat dari sisi lain, seenggaknya sampai detik-detik terakhir hidupnya pun, Bedul nggak pernah mengkhianati orang yang udah percaya penuh sama dia. Itu sesuatu yang nggak akan pernah bisa direbut siapapun dari dalam dirinya. Yang kedua, soal bagaimana harta yang cuma seharga 2 motor bekas dan uang recehan hasil jual ponsel ternyata bisa bikin 2 orang tega menghabisi nyawa rekan kerjanya sendiri. Orang yang udah mereka kenal dan tinggal bareng lebih dari 2 tahun. Hal ini mengingatkan kita kalau harta memang gak akan pernah sebanding sama nyawa manusia. Dan penyesalan di balik jeruji besi nantinya juga gak ada gunanya lagi buat disesalin. Kita nggak akan pernah tahu persis apa yang ada di pikiran S dan DS waktu itu. Dan kita juga nggak berhak sepenuhnya buat memvonis dosa mereka, karena itu bukan tugas kita. Tapi yang jelas, semua perbuatan pasti ada konsekuensinya, cepat atau lambat. Semoga Bedul ditempatkan di tempat terbaik ya guys. Husnul khotimah, dan semoga kasus kayak gini nggak akan pernah terulang lagi dimanapun dan kapanpun. Karena di balik kejadian, kita percaya bahwa setiap kejadian pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita soal kasus ini. Kalau menurut kalian, pelajaran apa yang paling bisa diambil dari cerita Bedul ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan kasus-kasus yang lain yang bisa kita jadikan pembelajaran bareng-bareng. Sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya di balik kejadian.